Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan mengaji bareng, ngaji bareng, yaitu mengaji kitab Fathul Qorib, ya. Jadi kitab Fathul Qorib ini adalah pengarangnya yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, ya, wafat tahun 918 Hijriah. Kitab ini merupakan salah satu syarah atau penjelasan dari kitab Matan Abu Suja, sebuah mukhtasar atau ringkasan fikih dalam mazhab Syafi'i. Kitab Fathul Qorib Al-Mujib sering digunakan di pondok pesantren sebagai kitab dasar dalam mempelajari fikih Syafi'i karena bahasanya yang mudah dipahami dan penjelasannya yang ringkas tetapi padat. Kitab ini juga dikenal dengan nama Fathul Qorib saja. Baiklah, kita akan memulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah, al-miyahu allati yajuzu ay yasihu at-tathiru biha sab'u miyahin ma'us sama'i ay an-nazilu minha wa huwa al-mataru wa ma'ul bahri ay al-milhi wa ma'un nahri ay al-khulwi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul baradi nazala minas sama'i au naba'a hadhihi sab'ati qawluka wa yajma'u ala ayma sifatin kana min aslil khilqati. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita akan masuki kitab Toharoh, ya, kitab bersuci. Jadi bersuci atau toharoh merupakan salah satu konsep dasar dalam Islam, ya, yang berkaitan dengan kebersihan jasmani dan rohani. Bersuci adalah langkah penting yang menjadi prasyarat sahnya berbagai ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan aktivitas ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam terminologi fikih, ya, bersuci mencakup proses menghilangkan najis dan hadas dari tubuh, ya, pakaian dan tempat ibadah. Jadi toharoh terbagi menjadi dua jenis, yaitu bersuci dari hadas besar atau melalui mandi besar atau janabah, dan bersuci dari hadas kecil, yaitu melalui wudhu atau tayamum. Selain itu, menghilangkan najis dari tubuh, pakaian atau tempat juga termasuk bagian dari toharoh. Konsep bersuci bukan sekedar aspek fisik, tetapi juga mencerminkan dimensi spiritual. Jadi melalui toharoh, seorang muslim diajak untuk senantiasa menjaga kesucian lahiriah sekaligus kebersihan batiniah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan toharoh merupakan bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Baiklah, kita lanjuti pembahasan kita. Jadi al-miyahu allati yajuju biha yajuju bi ayyasihu at-tathiru. Ya, air itu
Beberapa air yang boleh digunakan ya atau sah untuk bersuci itu ada 7 air ya. Di sini dalam kitab Fathul Qorib, air yang boleh digunakan untuk bersuci seperti wudhu dan mandi ya disebutkan dalam kategori air yang mutlak ya, yaitu air yang suci dan menyucikan. Ya, berikut adalah penjelasannya. Jenis air yang boleh digunakan: satu, air hujan ya, ma'ul matar ya, air hujan, air yang turun dari langit dan belum tercampur dengan zat lain yang mengubah sifatnya. Yang kedua adalah air laut, ma'ul bahri, air asin dari laut dianggap suci dan menyucikan. Yang ketiga adalah air sungai, ma'ul nahri, air yang mengalir di sungai selama tidak tercemar atau berubah sifat aslinya. Yang keempat adalah air sumur, ma'ul bi'ri, air yang keluar dari dalam tanah melalui sumur asalkan tetap mutlak. Yang kelima adalah air mata air ya, ma'ul aini, air yang keluar dari sumber mata air alami. Yang keenam adalah air salju atau es yang mencair ya, ma'us salji wal barad ya, salju atau es yang mencair menjadi air tetap termasuk air yang mutlak. Yang ketujuh adalah air telaga atau air danau ya. Selama air tersebut tidak berubah oleh najis atau tercampur dengan zat yang merubah sifat air. Jadi ada beberapa syarat utama air mutlak ya. Ma'ul mutlak, air mutlak artinya air murni gitu ya, yang tidak berubah sifatnya secara hakiki. Jadi air tersebut tidak boleh berubah warna, rasa atau baunya oleh najis atau campuran lainnya, kecuali sedikit perubahan yang wajar seperti akibat debu, daun, dan lain-lain sebagainya. Bukan air musta'mal ya, air yang sudah digunakan untuk bersuci, misalnya wudhu atau mandi wajib, tidak boleh digunakan kembali untuk bersuci. Kemudian tidak tercampur dengan unsur lain. Jika air tersebut tercampur dengan zat lain seperti sabun, parfum, atau bahan lainnya sehingga merubah sifat asalnya, maka ia tidak lagi dianggap sebagai air mutlak. Ya. Adapun air yang tidak boleh digunakan: satu, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Jika air berubah sifatnya akibat najis, maka ia tidak boleh digunakan ya. Yang kedua, air sedikit yang tercemar. Jika airnya kurang dari 2 kulah ya, kira-kira 216 liter ya, 2 kulah itu 216 liter dan terkena najis, maka secara otomatis menjadi tidak suci. Yang ketiga, air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci meskipun tidak terkena najis. Jadi penjelasan ini merujuk pada prinsip dasar ya yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib ini ya, yang merupakan kitab rujukan dalam fikih mazhab Syafi'i ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah-masalah yang sering terkait dengan air untuk bersuci ini mencakup berbagai hukum ya mengenai jenis air, syarat sahnya, dan penggunaannya dalam toharoh atau bersuci. Berikut ini ada beberapa ya, masalah fikih tentang air untuk bersuci yang sering dibahas ya. Yang pertama, jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci. Jadi air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air mutlak,
Air mutlak itu air apa? Air yang suci dan menyucikan. Ya, tohirun mutohirun, tohirun mutohirun. Gitu. Yang suci dan mensucikan jenisnya seperti antara lain air hujan yang kita sebutkan tadi ya, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, es yang mencair, ya, air danau atau telaga. Masalahnya apa? Apakah air yang tercampur dengan zat lain tetap boleh digunakan? Jawabannya, jadi air yang tercampur zat lain tetap suci dan menyucikan jika zat tersebut tidak merubah sifat asal air, warna, rasa, rihu, bau, ya. Namun jika perubahan signifikan, maka air tidak lagi dianggap sebagai air mutlak. Yang kedua adalah air musta'mal. Ya, air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, ya, seperti wudhu atau mandi wajib. Ya, air musta'mal dianggap suci tetapi tidak menyucikan. Ingat ya, air musta'mal itu dianggap suci tetapi tidak menyucikan. Air ini tidak boleh digunakan kembali untuk bersuci kecuali ya bergabung dengan air mutlak hingga jumlahnya mencapai 2 kullah, ya. Masalahnya apa? Jika air musta'mal bercampur dengan air mutlak, apakah tetap menyucikan? Ya, jawabannya, jika campurannya melebihi 2 kullah dan sifat air tidak berubah, maka tetap menyucikan. Yang ketiga adalah air yang terkena najis, ya. Mutanajis, air yang terkena najis, ya. Air menjadi tidak sah untuk bersuci jika air yang sedikit, ya, kurang dari 2 kullah terkena najis meskipun sifatnya tidak berubah. Ya, air banyak 2 kullah atau lebih menjadi najis jika sifatnya berubah karena najis. Ya. Masalahnya adalah apakah air hujan yang jatuh di tempat najis tetap sah digunakan? Jawabannya, jika air hujan langsung jatuh ke najis tetapi sifatnya tidak berubah, air yang terus mengalir tetap suci selama tidak bercampur najis. Yang keempat adalah air 2 kullah. 2 kullah adalah batas minimal air banyak, ya. Sekitar 216 liter. Ya, air sebanyak ini tidak menjadi najis, ya, kecuali jika sifatnya, ya, warna, rasa atau bau berubah. Masalahnya bagaimana? Ya, jika air 2 kullah tercampur sedikit najis tanpa merubah sifat, jawabannya adalah air tetap suci dan menyucikan karena najis tidak merubah sifatnya. Yang kelima, air yang mengalir, ya. Air yang mengalir seperti sungai tetap dianggap suci meskipun ada najis di satu titik. Selama najis tersebut tidak merubah sifat air sungai itu secara keseluruhan. Ya, masalahnya apakah air sumur yang bercampur najis bisa digunakan untuk bersuci? Kan begitu. Ya kan? Apakah air sumur yang bercampur najis bisa dipergunakan untuk bersuci? Jawabannya adalah air sumur tetap sah selama sifatnya tidak berubah atau najis tersebut dapat dikeluarkan. Yang keenam adalah air yang tercampur benda suci. Air yang tercampur benda suci seperti daun, sabun, atau garam, ya, tetap sah digunakan untuk bersuci jika tidak merubah sifat air secara signifikan. Masalahnya bagaimana hukum menggunakan air yang tercampur sabun? Jawabannya, jika air masih mempertahankan sifat asalnya atau tidak berubah warna, rasa, atau bau, maka sah digunakan. Yang ketujuh adalah air untuk menghilangkan najis. Menghilangkan najis wajib menggunakan air yang suci dan menyucikan. Jika najis masih nampak
ya najisnya kelihatan gitu, warna, bau, rasa, ya warnanya kelihatan, baunya, rasanya, ya maka harus dihilangkan hingga benar-benar bersih, ya. Masalahnya, bolehkah menggunakan air mustakmal untuk membersihkan najis? Jawabannya, air mustakmal boleh digunakan karena tetap suci, tetapi tidak menyucikan untuk wudu atau mandi wajib. Yang kedelapan, air dalam keadaan darurat. Dalam kondisi darurat seperti ketiadaan air, ya, panceklik, musim kemarau, bersuci boleh dilakukan dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Masalahnya, apakah air keruh atau kotor boleh digunakan untuk bersuci? Jawabannya adalah air keruh tetap sah digunakan selama tidak ada indikasi tercampur najis dan sifat aslinya tetap terjaga, ya. Banyak sekali ya contoh-contoh hukum fikih yang sering dikaji, ya, dalam kitab ini. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Silakan kalau mau bertanya ya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.